merupakan dari pemateri mengenai manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu, ini ilmunya sangat menarik sekali, ya. Jadi diharapkan Bapak-Bapak, Ibu untuk menyimaknya. Nanti saya berikan waktu untuk pertanyaan nanti di sesi terakhir. Dimohon kerjasamanya dalam penyampaian materi ini lagi berjalan. Dimohon mic-nya di unmute, di mute dulu biar satu suara gitu. Oke, yang merasa belum di unmute segera di unmute. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung saja saya serahkan presenter ini materi ini akan dibawakan oleh Pak Haji Salim dan didampingi oleh moderator Pak Irwan. Bolanya akan saya lempar ke Pak Irwan ya, Pak Irwan ya, untuk memimpin acara ini. Oke, untuk presenternya. Oke, silakan Pak Irwan, sudah dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarip Hidayatullah MM yang telah memberi kesempatan waktunya untuk saya sebagai moderator yang bertugas pada sesi pertama ini. Baik, Bapak Ibu peserta PCT Batch 6 Jawa Barat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hebat, guru yang di luar peserta VCT Batch 6 ini juga alhamdulillah sudah ada yang masuk dan kami sudah sebar ke beberapa grup di luar dari anggota atau peserta Batch 6 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan situasi yang membuat kita harus stay di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara sesi perdana di kelompok 4A ini, alangkah baiknya untuk kelancaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kami informasikan dalam flyer yang telah kami sebar di beberapa grup WA maupun sosial media yang lain, pada sesi pertama di kelompok 4A ini, kami akan membawakan materi yang cukup penting, yaitu mari mengenal manajemen berbasis sekolah atau MBS. Bapak Ibu sudah mengetahui tentang manajemen berbasis sekolah, tugasnya bagaimana, praktik secara langsungnya bagaimana di sekolah, dan tugas siapa sebenarnya, itu akan dikupas secara mendalam oleh narasumber kami, oleh presenter kami, yaitu Bapak Haji Salim Munajat, SPD MPD. Nah, sebelum Pak Salim memaparkan presentasinya tentang praktik yang baik manajemen berbasis sekolah di sekolah Pak Salim, mungkin ini karena prestis beliau, alangkah lebih baiknya kita mengenal siapa itu Pak Haji Salim, karena dalam flyer kemarin kami sudah menginformasikan bahwa narasumbernya cukup berkompeten, yaitu Bapak Haji Salim Munajat. Saya akan sedikit membacakan karena ini terlalu banyak ya Bapak Ibu, bisa lihat slide. Ini benar-benar super kompeten beliau. Pak Haji Salim, beliau asli Karawang ya, tetapi dia pernah beberapa kali ya bertugas di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda atau benua yang berbeda justru ini. Pak Salim pendidikan terakhir yaitu S2 UNJ Manajemen Pendidikan pada tahun 2006 dan sekarang tercatat sebagai mahasiswa S3 di Uninus Bandung. Pengalaman pelatihan beliau mulai dari yang skalanya lokal, regional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Pelatihan di Silain di Kuala Lumpur pada tahun 2007. Pengalaman tugas yang tadi sudah saya kemukakan di awal, beliau di 3 tempat
3 pulau yang 2 pulau yang berbeda, 2 negara yang berbeda, dan 2 benua yang berbeda. Itu mungkin pengalaman tugas Pak Salim cukup banyak juga. Pada tahun 94 sampai 2006, beliau ditugaskan sebagai ASN di Bengkulu Utara. Selanjutnya 2006-2011, beliau ditugaskan sebagai guru atau pendidik di Kedutaan Besar Indonesia di Kairo, Mesir. Dan karena kecintaannya terhadap tanah kelahirannya, Karawang, maka putra daerah Karawang ini balik lagi ke Karawang dengan segudang pengalaman dan prestasinya. Prestasinya bukan hanya di tempat awal, tetapi di berbagai tempat ketika dia ditugaskan, dia cukup berprestasi. Mulai dari guru berprestasi ke-1 ketika ditugaskan di Bengkulu Utara 2006. Selanjutnya guru berprestasi tingkat provinsi kedua di Bengkulu tahun 2006. Dan kemarin baru-baru ini tahun 2016 beliau juga menjabat sebagai guru prestasi ketiga Kabupaten Karawang pada tahun 2016. Pengalaman organisasi mulai dari yang sifatnya profesi sampai ke sifatnya sosial ke masyarakat, beliau juga cukup banyak sekali. Dan saya tidak akan membacakan karena ini pasti akan lama 3 hari 3 malam, Pak Haji Salim, mohon maaf. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.44, bagaimana paparan tentang manajemen berbasis sekolah bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Alangkah lebih baiknya kita memberi kesempatan kepada Pak Haji Salim untuk mempresentasikan apa, bagaimana, dan ya peluang kita bisa menerapkan manajemen berbasis sekolah di sekolah kita masing-masing. Kepada Pak Haji Salim, munajat SPD MPD, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang berbahagia dan selamat pagi. Mari kita bersama membedah materi tentang manajemen berbasis sekolah. Ini paparannya udah saya ini kan. Jadi apa sih manajemen berbasis sekolah ini? Kita tahu selama ini seperti kita lihat dalam slide proyektor dipresentasikan. Nah, di manajemen berbasis sekolah dilihat di situ lagi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kenapa ini manajemen kenapa ini Gimana Pak Salim? Ada kendala? Pak Salim? Ini share screen-nya, Pak. Nggak jalan. Pak Sarip? Pak Sarip? Ya? Bisa dibantu Pak Haji Salim? Hah? Gimana? Itu nggak jalan itunya, Pak. Bentar. Oke, bentar. Oh, iya. Bentar. Pak Haji Salim, mohon lihat chat dari Pak Rido, bisa dijadikan bahan masukan mungkin. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Salim menayangkan slide-nya, mungkin Bapak Ibu
Oh iya, sudah ya? Sudah tayang tapi nggak bisa digeser ya halaman berikutnya. Di minus aja, Pak. Di minus dulu. Hanya depannya aja. Ada tanda panah, Pak? Ada nggak? Nggak ada. Ini Pak Haji pakai laptop atau pakai HP, Pak Haji? Laptop. Kalau pakai laptop ini masukan dari Pak Ridho, klik tanda panah kanan. Ada nggak, Pak? Bapak sambil kursornya di slide coba, Pak. Pak, Ya, kursornya di slide ini. ada nggak yang ke kanan? Nggak ada. Nggak ada. Pak Sarip, mohon dibantu. Baik, Bapak Ibu hebat, sambil menunggu tayangan. Lagi Pak Sarip aja itu. Sudah? Belum ya? Enggak. Bapak Ibu juga yang Sambil sudah nunggu ya. mempunyai pengalaman tentang pelaksanaan Ya, biar nggak apa-apa. MBS di sekolah, bisa juga berdiskusi dengan kami di sini. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman tentang pengelolaan sekolah yang baik, yang berbasis manajemen berbasis sekolah. Nah, bisa kita diskusikan, kita berbagi di sini. Jadi kegiatan ini bukan semata-mata kami yang tahu, kami yang pengalaman, tetapi kita juga bisa urun pendapat, urun gagasan, urun pengalaman tentang praktik bagaimana melaksanakan MBS di sekolah kita semua. Ya, saya tulisan aja Pak Iwan. Langsung aja Pak, langsung aja. Tanpa slide juga apa-apa, Pak Haji. Mangga. Ya, silakan. Jadi Pak Haji. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari manajemen berbasis sekolah ini? Kita tahu mulanya kalau yang ini saya maaf Pak, saya potong, kelihatan nggak Pak? Nah, sip. Nah, kelihatan. Nah, kelihatan Pak. Ya. Oke. Ya. Nanti dari saya aja yang gerakin Pak. Ya. Di slide berapa Bapak tinggal Next ini. aja, dikasih next aja Pak. Ya. Next misalkan oleh Pak Haji Salim. Oke ya. Latar Sekarang belakang. masuk ke mana latar belakang? Latar belakang. Pertama latar belakang Lanjut dulu. Pak Salim. Ya. Ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan. Ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan istilahnya mengalami istilahnya tidak mengalami peningkatan. Yang pertama yaitu kebijakan dan penyelenggara pendidikan secara nasional menggunakan pendekatan input output cross analisis. Jadi gini, sekolah itu ukurannya itu dilihat dari inputnya, yang masuknya berapa, yang keluarnya berapa, NIM-nya masuk berapa, keluarnya berapa. Itu yang menyebabkan mutu pendidikan yang peningkatan. Ini. Yang kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dan daerah. Ini belum dilaksanakan optimal. Ini jadi kelihatannya antara daerah dan pusat itu seolah-olah kurang terpadu. Yang ketiga, peran serta pembantu kementerian sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua dalam pendidikan ini selama ini masih ini. Ini yang menyebabkan mutu pendidikan kita tidak mengalami peningkatan. Bahkan dari peringkat pun kita agak kurang. Yang berikutnya, kita tahu persis bahwa ada tujuan utama penerapan MBS di Indonesia. Apa tujuan utamanya? Yaitu pemberian, next berikutnya, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi, sekolah diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Kita tahu dengan otonomi yang luas ini, sekolah bisa untuk meningkatkan. Kedua, meningkatkan masyarakat. Jangan begitu saja masyarakat itu dilepas. Kalau partisipasi masyarakat makin besar, dan orang dia, maka pendidikan akan bermutu. Masyarakat itu merasa, wah ini kita sekolah ini gimana nih caranya supaya lebih baik. Jadi diperankan, jangan selalu dibiarkan masyarakat biar merasa. Kemudian mengembangkan pembinaan sekolah yang demokratis dan profesional. Kembangkan.
sekolah, terutama kepala sekolahnya. Jadi yang demokratis dan profesional, nanti akan dijelaskan. Kemudian membangun teamwork yang demokratis dan profesional pelayanan pendidikan yang bermutu dan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Landasan hukumnya, udah banyak itu landasan hukum dari materi ini, ya, terutama setelah adanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Itu landasan hukumnya dari undang tentang perimbangan keuangan, tentang sistem pendidikan, tentang standar nasional pendidikan, itu sudah sangat jelas. Berikutnya, yaitu alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MTS. Sekolah harus melaksanakan MTS karena sekolahlah yang lebih mengetahui kebutuhan. Jadi di sini kan. Kemudian selanjutnya pengambilan keputusan itu, jadi di sini alasan mengapa selanjutnya pertama yaitu sekolah lebih mengetahui bagaimana kebutuhan sekolah itu apa. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah itu lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Itu ya. Dikatakan di sini, dicontohkan seperti misalnya saat sekarang. Sekolah bisa aja anggarkan dengan sesuai kebutuhan untuk bisa kuota siswa internet, kuota ini kan untuk PJJ, karena apa? Pembelajaran berbasis jarak jauh karena dikatakan adanya kejadian yang tidak diduga pandemi corona. Ini sekolah bisa menggunakan aturan yang ada seperti itu. Kemudian penggunaan pendidikan yang sumber dayanya dipertanggungjawabkan karena di sekolah yang selanjutnya dikatakan sekolah dapat berkompetisi sehat secara sehat. SMA maaf bisa di Karawang SMA ini spesialisnya olahraga, ini spesialisnya akademis. Jadi bisa kembangkan. Ini sekolahnya sekolah kejuruan. Ini produknya apa yang terkenalnya? Itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, next berikutnya konsep otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Jadi seperti kita ketahui dalam konsep otonomi daerah ini dikatakan apa itu konsep otonomi dari sistem pendidikan. Jadi desentralisasi itu kan desentralisasi. Berarti ada transfer kewenangan, tanggung jawab dan tugas pengambilan keputusan dan organisasi. Yang lebih tinggi koordinasi di bawahnya. Ini katakan dalam kegiatan ini jelas ada konsep otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Ya, ini bisa dilihat. Jadi mengapa sekolah harus melaksanakan MTS karena banyak. Tapi harus pahami dulu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kemudian berikutnya pendidikan. Desentralisasi pendidikan ini dikatakan kalau kita lihat dalam kegiatan seperti kita contohkan kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat urgent maka sekolah bisa melakukan. Di dalam desentralisasi pendidikan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan. Kemudian pemerintah menentukan kebijakan nasional. Dan kedua, pemerintah daerah dan provinsi melakukan koordinasi. Melakukan koordinasi dari penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga, pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan. Kemudian, dalam otonomi daerah, hak, kewenangan, dan kewajiban itu kita contohkan di sini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau dulu semua itu seolah-olah hak kewenangan itu dikelola oleh pusat. Sekarang hak kewenangan itu dikelola oleh daerah. Oleh daerah untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dengan pemerintah.
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kemudian sekolah sebagai sistem, sekolah itu bagian dari sistem. Sekolah bagian dari pendidikan daerah dan bagian dari pendidikan nasional. Jadi konsep dasar manajemen berbasis sekolah itu dikatakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak pada isi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah dengan potensi tuntutan dan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan. Kemudian pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu otonomi. Nah, apa saja komponen manajemen ini, komponen sekolah itu? Kurikulum, kemudian ada dikatakan di situ adalah tenaga pendidikan, kesiswaan, keuangan, sapras, humas, dan layanan khusus. Nah, agar efektif dan efisien produktivitas MBS, maka ini sangat penting, efektif, sehingga dikatakan efektif. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu ada efeknya, maju dan mujarab, sesuai antara orang yang melaksanakan tugas dan sasaran itu. Kemudian efisien, efisien berarti dikatakan bahwa input dan output itu harus efisien, harus hemat, dan terakhir produktif. Produktif itu dapat ditinjau dari administrasinya, dari produktivitasnya, dan dari keluaran ekonominya. Kemudian bagaimana kepemimpinan dalam MBS? Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan. Sehingga kepemimpinan ini berdasarkan ada kepemimpinan sifat, perilaku, serta gaya kepemimpinan sifat, perilaku, serta sangat penting. Kemudian dalam tingkat kerja ada disiplin, motivasi, dan konseptual manusia dan teknik. Ini kemudian kepala sekolahnya. Karena sekolah harus sangat ini kan. Konseptual, konsepnya menguasai dan mampu menggerakkan organisasi. Manusiawi berarti keterampilan yang bisa dikatakan bisa bekerja sama, bisa memimpin, bisa motivasi. Dan teknik, kemampuan untuk keterampilan pengetahuan, metode, teknik, dan dapat melakukan sesuai dengan kekuatan yang ada dimiliki. Kemudian bagaimana dana dalam MBS? Dana itu bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa dana dari masyarakat, jadi bisa mengoptimalkan. Kemudian di sini perlu ada manajemen perencanaan pengelolaan dana sekolah, dananya, kemudian penyusunan anggarannya, pengeluaran belanja sekolah, serta proses pengaturan. Dan berikutnya, karakteristik MBS itu apa? Keberhasilan dari tolak ukur keberhasilan MBS. Tolak ukur dari keberhasilan MBS itu pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam menjaga visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Pak Haji Salim, mohon maaf, ini ada feedback. Mohon Pak Rudi Saprudin, Ibu Ida di unmute dulu. Pak Rudi, Bu Ida, mohon di unmute dulu karena feedback ini. Pak Sarip, mohon di unmute yang lainnya. Baik, Pak Haji Salim, mangga dilanjut. Ya, Bu Ida, terima kasih. Pak Rudi. Jadi Mangga, Pak Haji Salim. Mangga. Jadi karakteristik MBS itu dilihat dari mana? Dari peningkatan kinerja sekolah dalam menjalankan visi dan misi. Peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah, peningkatan kesejahteraan, materi dan material bagi yang ada di lingkungan. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat berluang tugas partisipasi. Dan terakhir peningkatan transfer dan kualitas sekolah. Jadi sekolah itu bisa transfer. Tapi jelas itu tolok ukur keberhasilan MBS. Ada permasalahan yang dihadapi dalam permasalahan MBS. Apa saja permasalahan yang dihadapinya? Ini bisa kita lihat. Pertama, pemahaman terhadap konsep aplikasi MBS belum benar. Jadi konsep MBS itu seperti apa? Seolah-olah biarkan aja itu urusan sekolah. Yang kedua, adanya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia.
Yang ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Aturan itu tidak jelas, sehingga kadang-kadang seolah jadi kaku. Benar rendahnya konsentrasi masyarakat dan terhadap pendidikan anak. Orang tua pokoknya udah itu mau urusan sekolah, lepas begitu saja. Kemudian rendahnya komitmen dukungan dari masyarakat dan orang tua terlalu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Justru kami mohon masukannya, kita diskusi. Kebetulan saya karena udah beberapa sekolah, beberapa tempat, jadi bisa share, bisa jadi bahan renungan bagi kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Salim. Bapak Ibu peserta batch 6 dan Bapak Ibu yang juga hadir di luar dari peserta batch 6 ini. Alhamdulillah kita sudah sedikit banyak. Ada sedikitnya, ada juga banyaknya paparan tentang MBS yang disampaikan oleh Pak Haji Salim. Nah, dari hasil paparan beliau, ternyata tugas MBS ini bukan hanya tugas kepala sekolah ya Pak Haji, tetapi seluruh warga sekolah itu hukumnya wajib katanya untuk mensukseskan pelaksanaan MBS di sekolah kita masing-masing. Nah, pada sesi ini kami memberikan kesempatan kepada 3 responden untuk bisa brainstorming, mengutarakan pendapat, gagasan, pengalamannya ketika Bapak Ibu melaksanakan praktik MBS di sekolahnya masing-masing, atau bahkan juga mau bertanya tentang praktik yang baik tentang MBS tersebut. Kami persilahkan untuk sesi pertama ini 3 orang responden. Ada? Tadi di chat kami sudah menginformasikan apabila Bapak Ibu mau berpartisipasi, silahkan memberi kode tangan ya, acungkan tangan, atau juga Bapak Ibu bisa menuliskan di chat. Nanti mungkin saya akan coba membacakan. Mangga Bapak Ibu. Materi ini penting Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mau memajukan, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini mempunyai visi yang sama. Bagaimana memajukan sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang bisa bersaing dengan sekolah yang lain, bahkan bisa mencapai standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, mari ajang silaturahmi ini, ajang talabul ilmi ini tentang MBS, kita perkaya, baik itu pengalaman Bapak Ibu ataupun menggali unsur-unsur teori yang berkaitan dengan MBS yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Haji Salim. Ada Bapak Ibu? Baik, mungkin Pak Haji Salim sambil menunggu yang lain. Oh ya, ini alhamdulillah Bapak Ahmad Fudoli, beliau adalah rekan saya juga nih, kakak saya, guru saya, mentor saya ini. Beliau adalah kepala sekolah berprestasi di Karawang nih. Mungkin Pak Ahmad Doli, silahkan bisa berbagi pengalamannya. Pak Ahmad, Assalamualaikum. Mangga Pak Ahmad. Oke, saya dengar. Halo. Ya, mangga. Sudah jelas Pak Ahmad? Ya, mangga. Alhamdulillah, mangga. Silakan Pak Ahmad berbagi pengalamannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua yang hebat, berbahagia. Ini menarik ini, Pak Salim, terkait manajemen berbasis sekolah ya, Pak? Iya, betul. Luar biasa, Pak, ini apa bahasanya? Bahasa berat ya, Pak. Oke, perkenalkan saya Ahmad Fadoli, Pak, dari SMP Negeri 4 Kota Baru. Ya. Ini ada Pak Irwan. Pak Irwan itu senior saya, Pak, di DBE. Waduh, bisa aja nih. Alhamdulillah, Pak Ahmad. Sehat-sehat, Pak Ahmad. Sehat, alhamdulillah. Ya, mangga dilanjut. Oke. Terkait MBS ya, Pak, manajemen berbasis sekolah ini sebenarnya udah lama ini, Pak. Ya, yang bahasan udah lama sebenarnya. Tapi
di tingkat implementasi ya, terutama di SMP, Pak, itu memang agak sulit kayaknya untuk berlangsung gitu. Saya pengalaman menjadi kepala sekolah sudah ke berapa Pak Irwan? Hampir 20 tahun. Ini sudah sekolah ketiga, Pak. Ya, yang saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah gitu ya. Kalau bicara teori banyak, cuma saya ingin tahu mungkin Pak ya, ingin tahu pengalaman Bapak gitu ya di SMA 1 ya Pak, di SMA 1 terkait pelaksanaan MBS ini dalam hal controllingnya Pak. Satu, kontrol ya Pak, kontrol terhadap kegiatan ini baik kontrol dari intern Pak, terutama guru ya, komite, dan yang paling berat yang saya rasakan adalah kontrol dari ekstern Pak, kontrol dari luar, itu luar biasa, dari LSM, dari media, dari dan sebagainya, itu yang kadang-kadang agak menjadi kendala, karena tetap aja kita harus berpedoman pada aturan, misalnya aturan tentang komite sekolah misalnya, dan sebagainya, nomor 75 tahun 2016, bahwa kepala sekolah itu tidak boleh begini, 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 dan seterusnya. Nah, itu yang kami sebenarnya memang agak merasa sulit gitu, melaksanakan. Oleh karena itu, sebenarnya saya ingin sharing Bapak bagaimana sebenarnya kontrol dari dalam dan kontrol dari luar terhadap kegiatan MBS yang ada di sekolah Bapak yang mungkin sudah terlaksana. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Mangga, terima kasih Pak Ahmad Padloli. Pak Haji Salim kita tampung dulu ya. Mangga, ya. Bapak Ibu yang lain kami persilahkan, ada 2 penanya dulu dari sesi pertama ini. Alhamdulillah kalau saya lihat dari partisipan di sesi ini itu ada beberapa beraneka ragam. Saya mau menyapa dulu nih, mungkin bisa berbagi nih Pak Haji Salim. Ibu Hajah Ima Suminar, kebetulan beliau adalah pengawas berprestasi juga, pernah menjadi kepala sekolah berprestasi ketiga kalau nggak salah di tingkat provinsi. Bisa nggak ya Bu Haji Imas untuk berbagi tentang MBS, pengalamannya ketika memimpin sekolah yang besar lagi, berprestasi lagi, dan sekarang menjadi pengawas? Bu Haji Imas? Mangga. Ya, Assalamualaikum. Kedengaran tidak, Pak? Ya, sudah kedengaran, Bu Haji Mas. Mangga. Ditunggu sharingnya, Pak. Bu, mangga. Ya. Syukur, alhamdulillah. Mohon maaf. Sudah bagus. Ternyata ada beberapa yang ingin dikaitkan ya dalam hal MBS. Pada waktu Ibu memimpin di SMP Negeri 2 Pedes, kemudian 1 Ciampel, dan 1 Kelari, ada pengalaman yang pernah dijadikan suatu inspiratif bagi Ibu, terutama waktu di SMP Negeri 1 Ciampel. Banyak pengalaman diantaranya yaitu yang mungkin ini unik ya dibandingkan dengan kebijakan kepala sekolah yang lain. Ada suatu kebijakan yang diberikan oleh kepala sekolah untuk mendorong, memotivasi semua stakeholder yang ada di sekolah bekerja sama MOU dengan pihak lain. Artinya ada CSR. Jadi CSR yang bekerja sama dengan Pindo Deli, dengan ada HIC, ada juga perusahaan-perusahaan yang berdekatan. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran Pak? Kedengaran Bu, jelas ya? Jelas Bu. Jelas banget Bu. Itu diantaranya. Jadi salah satunya MBS itu selain di dalam, maka ada yang harus kita lakukan untuk bekerja sama dengan pihak lain, perusahaan-perusahaan yang dekat dengan sekolah kita, jika kitanya memberikan misalnya proposal, bantuan-bantuan, itu mudah sekali untuk mendapatkan melancarkan semua manajemen yang ada di sekolah, sehingga peningkatan pembelajaran maupun di
prestasi-prestasi kompetitif di akademis maupun akademis bisa meningkat setiap tahunnya. Itu yang lebih penting, Pak. Jadi koordinasi dengan komite, dengan stakeholder untuk mau membuka diri, membuat proposal ke pihak lain, terutama ke perusahaan-perusahaan yang dekat dengan sekolah kita. Mohon maaf, hanya itu, mudah-mudahan diantaranya yang mungkin unik bisa membawa nama baik SMP Negeri Ciampel ke tingkat kompetisi membawa nama baik Kabupaten Karawang. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu eksis. Kepada presenter, mohon maaf itu masukan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Haji Imas. Alhamdulillah beliau salah satu kepala sekolah berprestasi juga mau berbagi tentang praktik tentang MBS. Alhamdulillah ternyata kesuksesan MBS itu bukan hanya sekolah saja atau pemerintah saja dalam hal ini, kita juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar atau CSR, dan itu sudah dilakukan sukses oleh Bu Hajah Imas Suminar, pengawas Disdikpora SMP Kabupaten Karawang. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini tanya jawab, sharing, brainstorming, urun pengalaman, gagasan, satu orang lagi, kami persilahkan. Ada? Ini juga alhamdulillah Pak Haji Salim, ada juga dari rekan-rekan guru kepala sekolah SD. Bu Haji Betty Nurbaiti, apakah mau menyampaikan pengalaman, gagasan? Kebetulan beliau juga sudah memimpin beberapa sekolah. Bu Haji Betty, mangga kami persilahkan. Ya. Mangga Bu Haji Betty, tas lebat. Assalamualaikum Bu Haji Betty. Assalamualaikum. Sudah bisa mengikuti Bu Haji? Sudah masuk Bu Haji? Baik, sambil menunggu akses, Pak Sarip mohon dibantu yang Asus Bu Haji Betty. Oh dia. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain, ini ada waktu sekitar 14 menit. Kami persilahkan kepada Pak Haji Salim untuk menanggapi. Ada pertanyaan, ada masukan, baik dari penanya pertama Pak Ahmad Budloli. Beliau adalah kepala sekolah SMP 4 Klari. Beliau mengutarakan tentang pengalamannya. Pak Ropidin mungkin mau bertanya. Oh, Pak Ropidin. Pak Ropidin, mangga dilanjut satu lagi. Mangga Pak Ropidin. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara bisa didengar Pak ya? Ya, bisa. Mangga. Ya, begini, apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh presenter tadi tentang materi MBS ini. Jadi tertarik untuk untuk menimba ilmu. Terlebih ada masukan dari Bu Imas dan lain sebagainya. Terima kasih sekali. Apresiasi secara pribadi saya. Nah di sini ingin mencoba menimba ilmu belajar. Ada 3 atau 2 pertanyaan lah simpelnya. Pertama, ya, walaupun sudah mendengar beberapa hal tentang MBS ini beberapa lama, mungkin seperti yang disampaikan tadi, tapi pertanyaan pertama, bagaimana kita memulai MBS ini di sebuah satuan pendidikan? Ya, yang pertama, bagaimana memulainya gitu. Kemudian yang kedua, kaitan dengan proporsional kebijakan, terlebih kepala sekolah sebagai pengambil keputusan kalau yang menyampaikan di sini kepala sekolah. Nah ini kaitan bagaimana porsi atau proporsional kebijakan yang dikeluarkan dari manajemen berbasis sekolah ini berkaitan dengan manajemen sekolah itu sendiri, MBS, dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Jadi harus bagaimana proporsinya, karena di luar kebijakan sekolah di MBS itu yang menjadi dominan kita ada kebijakan pemerintah ya.
Nah, bagaimana proporsinya harus kita imbangi? Saya mau mencoba ilmu. Kemudian tadi seperti yang disampaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi ada dua, bagaimana mulainya dan secara proporsionalnya bagaimana untuk mengimbangi tetap dari kebijakan pemerintah ataupun peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, kendala apa saja yang sudah ditemui oleh Bapak Ibu yang sudah menjalankan MBS ini sehingga suatu ketika saya secara pribadi, kami di Satuan Pendidikan mau melaksanakan MBS, kami sudah punya semacam pengalaman yang bisa di-share dari Bapak Ibu semua. Itu 3 hal yang ditanyakan dalam kesempatan MBS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ropidin. Baik, Pak Haji Salim, kami persilakan untuk menanggapi. Ada satu lagi Pak yang udah 3 Pak, udah yang 3. user itu ada yang udah 3 Pak. Karena waktunya user. tinggal 10 menit lagi. Ada 3. Mangga Pak Haji Salim, jawabannya singkat, padat dan jelas. Kami persilakan. Ya, terima kasih pada penanya Pak Ahmad Fadoli, Bu Haji Mas, Pak Ropidin. Jelas kita tahu justru bisa kita share. Kayak Pak Ahmad Fadoli, Bu Imas memang udah langsung terjun bertahun-tahun ya, di Karawang. Sedangkan kalau saya kebetulan pernah di sekolah swasta, pernah di sekolah negeri, SMK, pernah juga di luar negeri, ya di sekolah yang berbeda. Balik lagi, saya banding-banding. Justru sebenarnya kalau kita lihat ini, seperti yang disarankan oleh Bu Imas tadi, ada saran. Memang harus banyak gimana caranya mencari dana masukan kayak CSR ini ya. Kalau Karawang ya pasti dengan Pindo Deli, dengan industri-industri, dengan masyarakat. Memang itu harus dioptimalkan peran masyarakat. Jadi MBS itu bukan hanya melulu dana itu dari pemerintah. Kita coba karena dana dari pemerintah udah jelas gitu. Tapi kreativitas sekolah, bagaimana pemimpin itu bisa mengoptimalkan. Ya, jadi ini nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Ropidin, itu kan bagaimana sih? Kemudian kalau kita contohkan dalam kegiatan-kegiatan kita supaya sukses MBS, tadi ada tolak ukur dari keberhasilan MBS dan ada tolak ukur juga dari sekolah yang tidak bisa. Selanjutnya kalau controlling itu bagaimana sih ngontrol sekolah? Controlling seperti misalnya intern, kemudian bagaimana eksternnya. Kita tahu persis dalam kegiatan organisasi, controlling itu bagian dari sangat penting. Planning, organizing, ya, termasuk controlling. Maka dalam mengontrolnya seperti apa? Kita berikan job-jobnya itu dengan sangat jelas. Meskipun mungkin seketika kan kepemimpinan sekolah itu nyambung dengan kepemimpinan sekolah itu ada 3 keterampilannya. Pertama, keterampilan konseptual, menguasai konsep, memahami konsep, dan menggerakkan organisasi. Yang kedua, keterampilan manusiawi, keterampilan bekerja sama, keterampilan memotivasi, dan keterampilan memimpin. Yang ketiga, keterampilan di sini adalah keterampilan teknik. Bagaimana keterampilan dalam pengetahuan, keterampilan metode, keterampilan teknik. Ini sangat penting. Jadi perpaduannya seperti itu. Sehingga di sekolah, kepala sekolah itu memang karakter tiap orang kepala sekolah bukanlah malaikat. Bukan juga. Jadi tapi mempunyai tipe kepemimpinan masing-masing yang kira-kira suksesnya dengan cara apa. Ya. Dalam MBS lebih mengoptimalkan keterlibatan semua pihak. Sehingga kontrol bukan berarti terfokuskan hanya kepada sekolah, kepada kepala sekolah. Kontrol itu bisa dari atasannya, bisa dari bawahan. Jadi bisa dikatakan sehingga dalam pengontrolan memang kalau teoritis Pak kayaknya kayak seperti gampang-gampang pelaksanaan, betul, mungkin Pak Ahmad Fadoli udah merasakan betul sulitnya ini karena pemimpin itu adalah seni. Mimpin itu seni, bukanlah mimpin itu dadakan. Ada semacam tadi ada keterampilan tekniknya, tapi ada seni. Ngelola itu bukanlah gampang. Kalau seperti ini Pak Doli, Pak Ahmad Fadoli, Bu Yaji, sudah teruji gitu.
Jadi nggak sembarang orang bisa jadi pemimpin. Makanya memang dalam kepemimpinan sekolah itu sukses tidaknya MBS itu ya tetap bagaimanapun banyak faktor. Jadi ada dari kebijakannya, dari gurunya, itu dari kepala sekolahnya, dari komitenya yang bisa dioptimalkan. Jadi itu dalam untuk kontrolinnya, jelas kita dalam controlling ini gimana caranya mengontrol lebih bagus lagi. Kemudian untuk Pak Rapidin itu tadi, gimana sih mulai MBS itu di saat yang MBS itu sebenarnya sederhana. Pak Haji Salib, yang sebentar. Pak Haji Salib, sebentar. Ya. Pak Ropidin, di-unmute dulu. Iya. Di-unmute dulu. Siap, Ya. siap. Makasih ya Pak. Pak Ropidin, Iya. mohon maaf. Nah. Mangga Pak Haji dilanjut. Jadi MBS itu sebenarnya kalau dalam sekolah-sekolah itu bagaimana memulai awalnya? Itu sebenarnya kalau kita di organisasi pasti semuanya berharap bahwa sekolah atau lembaga pendidikan ingin mendapatkan hasil yang optimal. Hasil yang optimal yang seperti apa? Hasil optimal itu dalam arti kata kita bekerja juga bisa dengan cara tenang, nyaman, kemudian bagaimana mengkondisikan ada transparansinya, ada akuntabel. Enggak, memulai MBS itu tidak serumit yang kita duga. Saya yakin di sekolah-sekolah, maaf ya, di sekolah-sekolah Indonesia itu bisa lebih bagus dari itu. Kita kadang-kadang dalam tanda kutip sekolah negeri sekarang harus mulai terpikir jangan sampai sekolah negeri nanti tinggalkan banyak orang. Karena sekarang aja TK, SD kita gitu udah banyak tuh ini kan jor-joran. Jadi jelas di sini perlu manajemen yang bagus. Jadi perlu pengelolaan yang bagus. Guru-gurunya berusaha untuk optimal. Seperti kegiatan gini itu kan membuat kita nambah pengalaman, nambah pengetahuan. Kita terasa pembelajaran dengan cara online itu dulu mungkin tidak terpikirkan, sekarang baru terasa. Jadi harus selalu meningkatkan mau belajar, mau sharing. Tidak selamanya kita yang benar, justru sering dari orang itu dan kita terapkan, sama menerapkannya. Bagaimana? Kemudian kalau misalnya kendala-kendala yang dalam melaksanakan MBS apa tadi? Tadi sudah disampaikan. Permasalahan sering yang terjadi ini peningkatan kemiskinan mudah kemiskinan misi. Jadi di sini katakan pemahaman terhadap konsep MBS itu yang agak kurang ya. Jadi kurang berhasilnya MBS itu lihat pemahaman terhadap aplikasi MBS masih belum benar. Seolah-olah apa istilahnya sekolah itu bergerak tanpa aturan. Kalau saya sering nonton siapa itu? Bosman Mardiku itu. Ibarat mobil bagus, tapi apa yang dikelilingi oleh monyet-monyet gitu. Nggak bisa mengoperasikan apa-apa. Bagus mobil, tapi nggak bisa mengoperasikan apa. Jadi kita dibutuhkan sekarang sukses tidaknya itu oleh kebersamaan dan semuanya berfungsi gitu. Ya udah kendaraannya bagus, yang hardware-nya bagus, software-nya juga bagus. Kemudian rendahnya tingkat kesiapan. Serta sistem regulasi teknik yang tidak jelas. Kalau tadi seperti controlling tidak jelas, hanya ini yang fungsinya siapa? Sekolah tidak pernah ngontrol kepala sekolah tidak pernah ngontrol gurunya, ya dibiarkan begitu saja juga. Jangan sampai terjadi apa istilahnya sekolah itu bisa dikatakan seolah-olah tidak jalan. Kemudian rendahnya kualitas masyarakat seperti Bu Imas tadi. Itu kalau bisa kualitas masyarakat tuh lebih terlibat itu. Lebih terlibat, lebih enak kan seperti misalnya kalau nyumbang hanya andalkan dari sekolah ya mungkin ya dana itu pas-pasan, tapi ngandalkan dari luar bisa optimalkan, bisa lebih ini itu mungkin lebih kan seperti kalau maaf ya bangunan masjid itu ya, kalau saling nyumbang semua warga nyumbang akhirnya merasa memiliki itu berbeda. Sekolah juga ini saya ada nyumbang, tapi kalau ini hanya dari pemerintah, biar aja lah ini barang pemerintah, rusak biarlah. Nggak ada rasa kepedulian, tapi kalau kita yang mengeluarkan, ibarat anggap itu rumah kita sendiri. Nah, nanti itu bisa membuat jadi lebih memiliki itu lebih berbeda dengan orang yang hanya dari mas saja, itu kan berbeda. Itu mungkin gambarannya bisa dipahami dan diharapkan betul dengan pola-pola yang ada, ini harus bisa kita optimalkan. Ini cocoknya
Karena tiap kepala sekolah mungkin berbeda ini. Berbeda cara memimpinnya. Gurunya bisa optimalkan semua guru yang ada potensinya. Jangan sampai nanti terjadi, itu mah urusan kepala sekolah. Itu mah urusan guru. Itu mah urusan pemerintah. Dan memang diakui saat-saat sekarang kita akui betul mismanagement pengaruhnya luar biasa. Kalau kan katakan kalau sesuatu kegiatan atau organisasi dipegang oleh orang yang tidak pada tempatnya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Itu mungkin gambarannya yang dapat kami sampaikan. Silakan mangga sesi berikutnya kalau ada yang mau bertanya, boleh chat, boleh diinikan juga boleh di Baik, Pak Haji Salim, terima kasih paparannya. Mungkin Pak Ahmad Fadoli, Bu Haji Imas, dan Pak Ropidin bisa memahami apa yang tadi sudah diutarakan oleh Bapak Haji Salim. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 11.28. Sekali lagi kita komitmen terhadap jadwal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu instruktur hebat ini. Jadi kita hanya bisa 2 menit. Oleh karena itu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hendak berpartisipasi secara aktif pada kesempatan kali ini. Waktu tidak memungkinkan untuk dibuka sesi berikutnya. Kami mohon maaf, tetapi karena kita akan terus berlanjut bersama ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di grup kita ini, terutama di kelompok kecil ini, variatif ya, mengajarnya, jenjangnya, pengalamannya, silahkan. Bukan hanya ajang kegiatan PCT saja, kita bisa membuka ajang share yang lain yang bisa meningkatkan keprofesionalan kita sebagai guru atau pendidik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menutup sesi ini, alangkah lebih baiknya Pak Haji Salim memberikan closing statement ya, sekitar 30 detik tentang apa yang sudah diutarakan oleh Pak Haji Salim tadi. Waktu untuk closing statement kami persilahkan Pak Haji Salim, mangga. Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini memang sangat singkat ya waktunya ya, yang sangat pendek. Dalam waktu yang pendek singkat saya menyampaikan. Dapat saya simpulkan yang pertama, kita tahu bahwa dalam manajemen berbasis sekolah itu merupakan paradigma dalam pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekitarnya dengan menekankan peningkatan mutu terpadu atau TKM sehingga menjadi MBS, menjadi suatu kebijakan strategis dalam mengimplementasikan pendidikan yang diperoleh oleh setiap sekolah dan daerah serta ditindaklanjuti oleh setiap tingkat manajemen di atas sampai tingkat pusat. Manajemen berbasis sekolah sangat diperlukan sebagai sumber yang dapat membantu para pelaksana pendidikan di lapangan seperti kepala sekolah, guru agar tercapai untuk pendidikan yang berkualitas. Kita tahu persis, mudah-mudahan dengan kegiatan MBS ini bisa kita sharing, bisa kita kembangkan lagi, semoga sekolah di Karawang ini terutama bisa menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas masukan sarannya dan mudah-mudahan dengan demikian keinginan kita untuk belajar, untuk mengungkapkan apa yang bisa kita lakukan demi bangsa ini, mudah-mudahan bisa. Demikian, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila ada salah dengar. Baik, terima kasih Pak Haji Salim. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan tentang manajemen berbasis sekolah oleh Pak Haji Salim dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit informasi. Ini adalah sesi opening untuk hari ini di kelompok 4A ini. Insya Allah nanti di closing hari ini, tepatnya pukul 19.30 sampai 20.30, Bapak Ibu diajak kembali untuk menyimak paparan dari kelompok kami di closing hari ini, yaitu tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menulis sehingga menjadi sebuah buku secara mudah, dan itu bisa menambah kompetensi kita, menambah pengembangan diri kita sebagai guru profesional. Baik Bapak Ibu, kami cukup memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, partisipan, para instruktur, sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya yakin ini awal dari kelompok ini. Mudah-mudahan kelompok lain bisa lebih sukses dan lebih baik lagi.
Kami atas nama yang bertugas, host Fasari Fidayatullah MM dari SMK 1 Karawang. Yang kedua, presenter Bapak Haji Salim Munajat, SPD MPD dari SMA Negeri 1 Karawang, dan saya sendiri, Irwan Kurniawan, MPD dari SMP 1 Karawang Barat, 1 Karawang Timur, mohon maaf, belum pindah, SMP 1 Karawang Timur. Unjuk diri, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan host Pasari untuk closingnya. Baik, terima kasih Pak Irwan atas ininya membawakan acaranya. Untuk presensi sudah saya perbaiki ya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada instrukturnya belum tercantum. Sekarang sudah ada. Jadi tinggal dicek kembali untuk presensinya untuk instrukturnya. Baik, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita tutup saja pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita tutup acaranya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, Pak Haji Salim presensi juga ya. Iya.